Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Masih bersama saya Sukisno, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 53 Surabaya. Di video kali ini, saya akan mengetengahkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif bisa melalui tahapan bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan ambil pelajaran dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Sedangkan gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Dan terakhir atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan berwawasan global. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya buat salah satunya yaitu membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah secara rutin dan konsisten. Adapun tahapan bagja, yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah secara rutin dan konsisten. Tindakannya, kepala sekolah berkolaborasi bersama rekan guru, pemangku kepentingan dan komite sekolah untuk mendiskusikan tentang pentingnya membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah dan melakukan studi literasi mengenai program pembiasaan positif di sekolah yang dapat membangun akhlak mulia peserta didik. Selanjutnya untuk ambil pelajaran, pertanyaannya, siapakah GTK yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam membangun akhlak mulia peserta didik? Aktivitas atau program pembiasaan positif apa saja yang dia lakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik dan bagaimana caranya membangun akhlak mulia peserta didik secara rutin dan konsisten. Tindakannya, mencari tahu sekolah atau tokoh yang berhasil membangun akhlak mulia peserta didik dan mencatat praktek baik terkait program pembiasaan positif yang sudah dilakukannya dan melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua tentang kompetensi yang dimiliki dan pembiasaan positif yang dapat diterapkan sekolah untuk membangun akhlak mulia peserta didik. Pada kali mimpi, pertanyaannya, apa perilaku dan kebiasaan baru yang muncul jika karakter berakhlak mulia telah tumbuh dengan baik pada peserta didik? Dan bagaimana sekolah mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang agama dan kewarganegaraan jika karakter berakhlak mulia telah meningkat? Lalu, apakah ada keterkaitan membangun akhlak mulia dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya, membuat gambaran tentang sikap dan respon peserta didik dan wali murid melalui angket tentang pembiasaan positif yang konsisten dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah dan rumah. Sekolah mengadakan dan mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai event perlombaan di bidang agama dan kewarganegaraan untuk mencari peserta didik yang berbakat di bidang agama dan kewarganegaraan. Lalu mencari referensi tentang dimensi belajar Pancasila dan mengkonsultasikan dengan orang yang kompeten. Pada jabarkan rencana, pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik
melalui kegiatan pembiasaan positif di lingkungan sekolah secara rutin dan konsisten. Apa saja pembiasaan positif di sekolah yang membangun akhlak mulia dan bagaimana menjaga kesadaran peserta didik akan kebiasaan positif secara rutin dan konsisten. Tindakannya, kepala sekolah bersama staf dan guru berkoordinasi menyusun program pembiasaan positif sesuai aset yang dimiliki sekolah, membuat jadwal rutin program pembiasaan positif sekolah mensosialisasikan program pembiasaan positif kepada seluruh warga sekolah, orang tua, peserta didik, dan guru sebagai contoh teladan harus menunjukkan sikap yang mencerminkan akhlak mulia kepada peserta didik. Lalu melakukan sidak rutin, tata tertib sekolah, dan controlling program pembiasaan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan agar semua GTK mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pembiasaan positif di sekolah? Tindakannya, persamaan persepsi antar GTK tentang pentingnya mencapai visi sekolah. Warga sekolah berkomitmen melakukan pembiasaan positif saat proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, melakukan rapat koordinasi secara rutin, dan mempererat hubungan dengan stakeholder yang ada dan menjalin kerjasama yang mendukung kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Pada atur eksekusi, pertanyaannya, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembiasaan positif di sekolah? Tindakannya, menyusun siapa saja koordinator dan tim pembiasaan positif di sekolah, serta deskripsi tugas setiap anggota. Kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan supervisi program pembiasaan positif di dalam kelas secara berkala setiap saat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan PAKJA. Semoga membawa perubahan yang lebih baik dan berpihak kepada murid. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.